puji Tuhan. Dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bahwa kita ada di tempat ini adalah panggilan Tuhan untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Bahwa Dia layak dipuji, layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan. Layakkan kami dan kuduskan kami Tuhan. Supaya setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah isi hati kami. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Bahwa hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Saya minta untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Ini kami Tuhan. Sadar bila ku ada
ini bahwa Dia adalah kekuatan kita, bahwa Dia adalah pengharapan kita. Katakan, ku tahu Tuhan, kami sangat berharga, berharga di hadapan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah, ku tahu hidupku. Hidupku berharga di mata-Mu. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus sudah mengantar kami ke rumah-Mu dalam rangka kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah melawat dan berkati kami melalui pujian, musik, dan firman Allah dan persekutuan sama kami. Jadikan kami umat Tuhan yang kuat, yang mengikuti jalan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6 yang berbunyi demikian. Filipi pasal 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa ayat yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, ayat yang terakhir yang akan menjadi dasar atau titik tolak renungan kita. Saya bacakan ulang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita melakukan sesuatu berencana, setelah berjalan, setelah kita kerjakan beberapa waktu kita berhenti.
ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, kita berhenti. Kita merasa belum sampai kepada titik ya perjuangan kita sudah berhenti. Ada seorang berkata kepada saya, dia memulai suatu usaha. Dia usaha kecil-kecilan. Tapi tak kala dia usaha, dia kelihatannya sepi. Dia merasa lemas dan merasa tidak mau lagi meneruskan. Saya berkata kepada orang tersebut, maju terus. Kalau memang itu kehendak Tuhan akan diberkati. Tapi jangan langsung setelah pertama kali sudah kelihatannya belum mendapatkan keuntungan, ya jangan berhenti dulu. Tapi dia katakan, saya udah malas. Saudara sekalian, kalau kehendak Tuhan dikatakan sini, maka itu dia akan teruskan. Tuhan sendiri yang meneruskan, terus Tuhan sendiri yang mengerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana, Tuhan punya program kerja untuk kita. Saudara dan saya, Tuhan sudah atur di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Rencana Tuhan sudah ada untuk kita, yaitu pernah kita bahas bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita riang dalam kehidupan ini. Itu rencana Tuhan. Tuhan sudah rencana itu. Tuhan sudah buat untuk kita semacam itu. Tetapi kenapa kalau kita di tengah perjalanan itu merasa susah dan merasa sedih, mungkin dalam rangka perjalanan ini, kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak dapat memahami apa yang akan terjadi yang Tuhan rancang buat kita. Seolah-olah kegagalan ataupun hambatan dan kelihatan yang belum sampai kepada hasil, kita sudah berkata, wah ini tidak. Padahal Tuhan masih melihat, masih mendidik kita, mengarahkan kita untuk lebih setia lagi, lebih berpasrah lagi. Jadi Bapak sekalian, permasalahan kita di diri kita kadangkala. Karena kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi ingin saya katakan saudara sekalian, Tuhan punya rencana dan program kerja buat kita, maka dia mulai. Dia kerjakan melalui kita. Maka seringkali saya berkata kepada kita dan setiap saya khotbah, kalau kita melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu itu, atau bentuk apapun kerja atau usaha atau pelayanan, tanya Tuhan, ya, apakah ini rencana Tuhan atau bukan? Kehendak Tuhan atau bukan? Ciri, tanda yang pasti, kalau kehendak Tuhan kita punya keyakinan yang mantap tanpa goyah dan ada sejahtera. Itu tanda sebagian daripada kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya yakin full, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, dan ada sejahtera, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa itu rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi kalau ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, saya pesankan gak usah dulu melangkah, doakan lagi apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan punya rencana, maka dia yang memulai. Tuhan punya kehendak, maka dia memulai. Nah dalam rangka kerja Tuhan Bapak Ibu sekalian, dia fokus. Dia punya rencana dalam rangka penyelamatan umat manusia. Menyelamatkan manusia daripada kematian abadi. Dia fokus kepada kehendak dan rencananya. Dia tidak menyimpang. Wah saya berhenti, banyak tantangan, banyak hambatan. Tapi dia berhenti, tidak. Meskipun banyak hambatan dan tantangan dalam rangka menyelamatkan umat manusia, membuat umat manusia mengalami kedamaian ketenangan itu, tantangan tidak menghentikan rencana dan kehendak Tuhan. Yang seringkali menghentikan rencana Tuhan kita sendiri karena kita belum melihat, belum merasakan apa yang kita rindukan, maka kita berhenti. Padahal Tuhan punya rencana yang indah. Saya membaca surat tulisan,
Tuhan itu kadangkala dia membungkus sesuatu itu dengan berlapis-lapis. Terus cerita, orang sudah merasa bosan untuk berjuang. Tulis itu berkata, coba kamu perhatikan. Kadangkala Tuhan itu membungkusnya berlapis-lapis. Kalau kita berhenti membuka bungkusan ini, maka kita tidak akan tahu, tidak akan mengerti apa yang ada di dalamnya. Maka dalam tulisan itu dikatakan, buka terus sampai kepada akhirnya. Maka kita akan mengetahui apa isinya itu. Kita seringkali setelah kita berjalan atau membuka suatu perjalanan kehidupan ini, di tengah-tengah perjalanan kita berhenti. Tetapi pahami Bapak sekalian, kalau kita sudah doa gagal. Tanya Tuhan lagi, kenapa gagal terus Tuhan? Masih mantap atau tidak? Masih sejahtera tidak? Kalau kita gagal, bisa saja itu pertanda Tuhan tidak kehendaki kita di tempat itu. Tuhan tidak kehendaki kita mengerjakan itu. Tuhan tidak menghendaki kita usaha itu. Saudara sekalian, kadang-kala kita memasakkan kehendak, hitungan matematik di kepala kita. Tidak semuanya sesuai. Maka saya katakan, tanya Tuhan. Nah itu cara kerja Tuhan, fokus kepada apa yang dirancangkan dan dia inginkan. Menyelamatkan manusia, dia fokus penyelamatan manusia. Ada tantangan, kesulitan, dia tetap maju. Karena dia fokus. Hambatan boleh terjadi dan akan terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Tidak ada yang tidak ada hambatan. Siapapun juga. Bapak Presiden kita banyak hambatan dalam rangka ingin mensejahterakan anak-anak bangsa ini. Tapi dia maju terus. Dia katakan harus punya keberanian. Maju terus. Karena dia punya keyakinan yang mantap bahwa tujuan saya dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat bangsaku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Ada hambatan, maju terus. Kalau itu yakin dan terus-menerus kehendak Tuhan. Kita yakin bahwa kita akan mendapatkan tempat ibadah dan kita yakin kita jalan terus. Bertahun-tahun kita mendapatkan hambatan dan rintangan. Tapi kita jalan terus. Karena kita meyakini bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Maka bertahun-tahun, selama 7 tahun, 10 tahun kita membangunnya terjadi. Kalau kita berhenti, kita tidak akan berbakti di sini. Tapi karena kita maju terus bersama dengan Tuhan, maka kita ada di sini. Tuhan bekerja sampai akhir. Tuhan bekerja sampai selesai. Dia tidak berhenti di tengah-tengah jalan. Dia tidak berhenti di tengah-tengah kesulitan dan hambatan. Tetapi dia terus di tengah-tengah hambatan itu, rintangan itu dia berjalan terus, kerja terus, mewujudkan rencana dan kehendaknya. Tuhan bekerja sampai akhir, sampai selesai. Dia mengerjakan itu. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian cara Tuhan sudah saya mulai tadi, bahwa dia sampai selesai cara Tuhan. Selalu menyelesaikan. Jadi Tuhan merancang, mengerjakan dia terus selalu selesai. Dia tidak ada tersisa. Dia tidak tinggalkan. Ya, istilah nangkrak di tengah-tengah jalan. Tidak. Tuhan selalu menyelesaikan rencananya dan kehendaknya. Dia tidak membiarkan nangkrak, ya, berhenti. Atau bangunan itu ya, seperti Hambalang itu kan berhenti, dia tenggelam karena dananya ya tidak dipakai, ada korupsi di sana katanya. Terus kalian, Tuhan tidak. Tuhan menyelesaikan sampai akhir. Itulah cara kerja Tuhan. Kita belajar di sini. Tatkala kita ditugaskan oleh Tuhan ataupun oleh pimpinan kita atau siapa yang ditugaskan, kita harus mengerjakan mengikuti jejak Yesus sampai selesai. Sampai selesai.
Tuhan juga, saudara sekalian, menyelesaikan yang belum selesai. Di dalam konteks pembacaan kita itu, saudara sekalian, Tuhan menyelesaikan yang belum selesai. Termasuk karakter kehidupan kita. Termasuk gaya dan hidup kita. Tuhan mau selesaikan semua, mau dibentuk sedemikian rupa karakter kita dan kehidupan kita dan gaya hidup kita. Karena kita sudah sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah ada benih-benih dosa di situ, karakter yang tidak bagus. Tapi karakter itu dikuduskan. Tabiat dan tingkah laku kita bisa diubah oleh Tuhan kalau kita mau diubah oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Saya punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi Tuhan ubah. Dari tidak percaya menjadi percaya, dari orang yang nakal menjadi orang yang biasa dalam rangka menjalankan kehidupan ini. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan punya rencana, Dia memulai membarui kehidupan kita, memulai memperbaiki kita, membenahi hidup kita. Dia mulai dan akan teruskan sampai kepada titik di mana saudara dan saya sampai kepada sempurna. Sempurnanya kapan? Bukan di bumi ini, bukan sekarang, tapi kita akan menjadi sempurna tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara sekalian, itu seluruh kehidupan ini. Kalau kita sadari, kita evaluasi hidup ini. Saya suka mengevaluasi diri saya. Ya, masih banyak kekurangan, tetapi banyak perkembangan juga. Dari segi kesabaran, mengelola pemikiran, rencana, dan kehendak. Saya evaluasi banyak berubah. Kalau misalnya tidak, itu harus bagaimanapun caranya. Sekarang saya berubah, tidak mau lagi memaksakan itu. Ya, saya tanya Tuhan, udah kalau nggak bisa, ya Tuhan anukan lain. Membuat, mengelola, manajemen pemikiran dan kehendak. Kalau tidak, saudara sekalian, repot. Apalagi kita Bapak Ibu yang sudah mulai berumur, harus dikelola. Tuhan akan buat sedemikian rupa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan menyelesaikan kekurangan ke apapun juga itu diubahkan Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga sampai kepada suatu titik saya katakan sempurna. Sempurna itu tatkala kita bersama-sama Tuhan di sorga, itu sempurna. Di bumi ini, perjalanan hidup kita di bumi ini, kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pesankan dan ajak kita berpikir, jangan sampai kita mau sempurna. Dan jangan juga kita mau seperti orang, tetapi kita mau seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Kalau kita mau seperti orang, maka kita akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Maka saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, Yesus mengubah kehidupan kita. Diubah menjadi baik, menjadi lebih baik, terus menerus bertahap dan bertahap. Maka seringkali saya katakan, Bapak Ibu sekalian, mari kita evaluasi diri kita. Baik cara kita berkata-kata, cara kita bertingkah laku, cara kita berpikir, cara kita bergerak dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, seringkali kita tidak mengevaluasi diri kita, tapi kita hanya mengevaluasi orang lain dan mengatakan orang lain. Maka kita tidak pernah berkembang dan tidak pernah maju dan tidak tahu kelemahan dan kesalahan kita. Saudaraku yang kekasih Yesus, Tuhan mengubah hidup kita. Dia memulai, tatkala kita percaya Yesus, Dia rubah hidup kita. Dulu saya tidak percaya menjadi percaya. Dulu tidak mau berbakti, hanya berbakti. Ini secara itu. Bapak sekalian dulu mungkin sekedar Kristen, tapi sekarang sudah menjadi Kristen yang taat, yang setia. Dulu yang kebaktiannya cuman sebulan sekali atau 2 kali, cuman hari-hari besar. Sekarang mudah bertambah dan terus setia dan terus setia. Tuhan mengubah itu. Tuhan memperbarui kehidupan kita. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, pelajaran yang kita terima pada pembacaan firman Allah hari ini, yaitu rencana disertai keyakinan, itu kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak sekalian, rencana kita
keinginan kita, program kita, kita harus yakin bahwa itu kehendak Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Meskipun ada tantangan, kalau kita paham dan mengerti, maka kita akan maju terus. Dan suatu kali kelak kita akan melihat, menyaksikan karya-karya Allah dalam hidup kita itu. Memang di awal tidak gampang, di awal sulit, di awal mungkin kita tidak melihat tanda-tanda yang baik dan menyenangkan. Tetapi kalau Bapak, Ibu dan saya yakin itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan yang memulai dan Dia yang akan meneruskannya. Maka maju terus, ya, maju terus. Rencana Tuhan yang kita kerjakan harus disertai keyakinan yang mantap, yang kuat, tanpa goyah, tanpa bimbang. Inilah rencana Tuhan untuk saya dan keluarga saya dan pelayanan saya. Yang berikut Bapak sekalian, sebagai pelajaran bagi kita harus konsentrasi. Tatkala kita dipercayakan Tuhan dan meyakini itu kehendak Tuhan, kita kerjakan secara fokus, tidak bercabang, tapi kita konsentrasi mengerjakannya. Kita konsentrasi melakukannya semaksimal mungkin, kita perjuangkan. Konsentrasi. Kadang saya diingatkan oleh orang tua waktu kanak-kanak, kadang-kala kita mengerjakan sesuatu tangan lain, mata lain, jadi kita tidak tahu. Maka pesan orang tua kepada saya, kalau mengerjakan fokuslah, baik tangan, kaki itu ke mata, semua fokus kepada pekerjaan itu. Konsentrasi, konsentrasi, jangan bercabang. Yang berikut pelajaran kita Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti melakukan sesuatu dan Tuhan yang memulai dan mengakhiri, kita harus pastikan bahwa kita dalam status, dalam keadaan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita merancang, kita menginginkan sesuatu yang kita impikan dan rencanakan dan cita-citakan itu, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Kita memutuskan atas kehendak Tuhan dan suara Tuhan nyatakan kepada kita. Seringkali saya bersaksi bahwa saya melayani Tuhan, ikut Tuhan, dan menjadi seorang hamba Tuhan tidak gampang. Bukan 1 tahun, 2 tahun saya mendoakan dan menguji itu. Ya. Mulai dari SMP saya percaya Tuhan. Mulai saya teruskan ke SMA. Berapa 6 tahun, 5 tahun saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan kehendaki saya melayani, menjadi pelayan Tuhan, jangan ubah, jangan buat bimbang, mantapkan. Selama tahun-tahun itu, meskipun banyak tantangan dan kesulitan di tengah-tengah keluarga, itu tidak berubah. Maka saya meyakini bahwa saya sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, meskipun banyak tantangan, kesulitan, saya meyakini itu adalah kehendak Tuhan. Kakak saya katakan jadi pendeta tidak ada yang kaya, memang. Ya, tidak tahu juga ada juga pendeta yang kaya kali ya. Tapi saya katakan saya menjadi pendeta bukan untuk menjadi orang kaya, tetapi untuk menjadi pelayan Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Jadi di dalam kita menentukan dan memastikan itu libatkan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam menentukan itu. Setelah kita mengerjakan, saudara sekalian, kita yakini kita bersama Tuhan, mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan menyelesaikannya melalui kita dan Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita dengan caranya sendiri. Tuhan menyelesaikan melalui kita. Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Tuhan memakai kita untuk menyelesaikannya. Bukan kita suruh utus Tuhan, Tuhan menjadi pekerja kita. Tetapi Tuhan menyelesaikan masalah, bekerja dalam sesuatu itu bersama-sama dengan kita. Dan seringkali yang memang dia melibatkan kita. Maka Tuhan anugerahkan pemikiran, akal budi, perasaan dan kehidupan ini. Tuhan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Jangan berpikir kita, Tuhan selesaikan ini, bukan begitu caranya. Tuhan tolong saya untuk menyelesaikan ini. Tuhan tolong berikan petunjuk kepada saya untuk melakukan dan mengerjakan ini. Seringkali kita berkata, Tuhan
selesaikan ini, lakukan ini. Saya tidak mampu. Tuhan tahu tidak mampu. Tetapi mungkin kita rubah. Tuhan, pakailah saya untuk mengerjakan dan berbuat sesuatu ini. Dan Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan menyelesaikan segala masalah. Tuhan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama dengan kita. Kita membangun tempat ibadah, kita membangun tempat pastori kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memakai kita, Tuhan memakai banyak cara. Yang terakhir, Bapak sekalian, yang saya sampaikan kepada kita suatu pelajaran. Dengan keyakinan kita dengan Tuhan memulai dan mengakhiri. Keyakinan dengan Tuhan bahwa kita memulai. Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan juga yang akan mengakhiri, Tuhan juga akan menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap usaha dan pelayanan kita. Yakinkan, yakini bahwa itu Tuhan yang memulai, Tuhan yang menghendaki, maka maju bersama-sama dengan Tuhan. Bapak sekalian harus yakin, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau bimbang dan ragu, jangan dulu melangkah, jangan dulu kerjakan. Tanya Tuhan dulu. Setelah yakin, setelah mantap, baru melangkah. Bukan diri sendiri. Kalau sudah ada istri, ada suami, tanya istri sama suami. Sudah sepakat belum? Kadang-kala kita maju sendiri tanpa melibatkan orang-orang di sekitar kita. Maka kesusahan, kesulitan, kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, dengan keyakinan kita memulainya dan mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Memulai bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan juga yang akan mengakhiri, menyelesaikannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang terakhir yang saya sampaikan, tatkala ada pergumulan, tatkala ada kesulitan, tatkala ada tantangan dan hambatan, jangan cepat berhenti, jangan cepat tinggalkan, tetapi berdoa dalam seperti itu, apakah terus atau tidak. Tapi kalau sudah berulang kali gagal, seringkali juga tidak berhasil atau dalam tanda petik sama dengan gagal, berhenti, tanya Tuhan lagi, apa yang akan saya buat, apa yang saya kerjakan, apa yang akan saya mulai. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tatkala Allah bersama-sama dan memberkati, libatkan terus-menerus Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Secara khusus di dalam kehidupan kita. Maka di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sekarang ini, saya pikir kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik secara pribadi, secara bersama-sama. COVID tidak tahu kapan berakhir. Ya. Tetapi kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetap menjaga diri dan menjaga sesama kita agar kita tetap sehat dan tetap terpelihara oleh Tuhan. Bila firman Allah ini memberkati kita dan menolong kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Tolong kami lagi, jelaskan kepada kami lagi, lebih dalam lagi, lebih konkret lagi, sehingga kami dapat mengikuti, dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua kami yang berbakti, berkati semua kami yang mendengarkan, mampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, saya